Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sufyan mengenai 2021 Saya di sini ingin presentasi tentang pompa fan. Pompa fan merupakan suatu alat atau mesin yang berfungsi untuk memindahkan cairan dari suatu tempat ke tempat yang lain melalui suatu media pemipaan. Pompa beroperasi dengan prinsip membuat perbedaan tekanan antara bagian masuk suction dan bagian keluar discharge. Pompa berfungsi mengubah energi mekanis dari suatu sumber tenaga penggerak menjadi energi kinetik, di mana energi ini digunakan untuk memindahkan fluida dan melawan hambatan yang ada sepanjang aliran fluida. Jadi, pompa dalam industri biasanya digunakan untuk transportasi fluida, di mana kerja dari pompa tersebut tergantung dari sifat dan jenis fluida. Fan pumps adalah jenis pompa hidrolik yang menggunakan bilah fan yang bergerak di dalam rotor untuk mentransfer fluida dari satu tempat ke tempat lain. Bila-bila tersebut dapat berputar atau bergesekan dengan dinding dalam casing pompa, menciptakan ruang yang berubah ukurannya untuk menarik dan mengeluarkan fluida. Fan pumps sering digunakan dalam berbagai aplikasi industri dan sistem hidrolik karena kinerja yang handal, kebisingan rendah, dan kemampuan untuk mengatasi fluktuasi tekanan. Pompa ini cocok untuk digunakan dalam sistem hidrolik, alat berat, mesin pabrik, kendaraan, dan aplikasi lainnya yang memerlukan transfer fluida yang akurat dan efisien. Ini adalah prinsip kerja dari pompa fan. Bisa dilihat, prinsip kerja pompa fan ini terdiri rotor atau displacement dan housing. Di dalam rotor terdapat fans yang bebas keluar masuk slot pada rotor. Rotor kemudian ditutup dengan plates dan housing. Rotor diputar oleh tenaga dari luar. Perputaran rotor menyebabkan fans terlempar, efek dari gaya sentrifugal keluar. Akibat gaya ini, fan menekan housing yang kuat. Ini mengakibatkan mengisolasi oli karena terbentuknya ruangan yang terpisah antara dua fan dan housing. Sumbu putar rotor dan titik pusat housing dibuat tidak bertemu, sehingga dari sinilah tercipta perbedaan ruangan di atas dan di bawah. Karena ada perbedaan besar ruangan, inilah terjadi proses pemompaan. Pada sisi inlet, ruangan yang dibentuk oleh kedua fan dan housing membesar sehingga terjadi kevakuman dan oli dapat masuk ke dalam pompa. Fan pumps ini sendiri merupakan jenis pompa yang dapat menangani cairan viskositas sedang. Pompa ini unggul dalam viskositas rendah seperti gas LPG, yaitu gas propana, amonia, pelarut, alkohol, minyak bahan bakar, bensin, dan refrigan. Pompa ini mempunyai kontak logam yang logam internal dan self kompensasi untuk dipakai, sehingga kemungkinan bagi pompa untuk mempertahankan kinerja puncak atas cairan pelumas. Meskipun efisiensinya turun dengan cepat, pompa ini digunakan sampai 500 CPS. Ini adalah bagian-bagian dari pompa, bisa dilihat. Yang pertama ada bilah fan. Bilah fan ini adalah komponen yang bergerak dan bertanggung jawab atas pembentukan aliran fluida. Yang kedua ada rotor, adalah bagian yang menggerakkan bilah-bilah tersebut. Yang ketiga ada rongga, cavity, rongga di mana bilah-bilah bergerak dan fluida dipindahkan. Yang keempat ada port masuk dan port keluar. Tempat ini di mana fluida masuk dan keluarnya dari pompa. Lalu ada fan pumps tersedia dari dalam beberapa konfigurasi, antara lain yang pertama ada baling-baling geser, yaitu gesernya ke kiri, hanya dapat beroperasi untuk jangka waktu yang singkat dan menangani sejumlah kecil uap. Lalu ada baling-baling yang fleksibel, yang hanya dapat menangani padatan kecil dan menciptakan vakum yang baik. Lalu ada baling-baling berayun, baling-baling putar, dan baling-baling eksternal yang dapat menangani padatan yang besar. Lalu jenis-jenis pompa fan putaran memiliki bilah yang terpasang pada rotor dengan desain spiral. Mereka sering digunakan dalam aplikasi industri yang membutuhkan aliran fluida yang kontinu dan tekanan yang stabil. Lalu yang kedua, ada pompa fan palu yang biasa disebut fan hammer pump. Adalah varian khusus yang digunakan dalam aplikasi dengan tekanan tinggi. Mereka dapat menghasilkan tekanan yang sangat tinggi dan sering digunakan dalam sistem hidrolik. Lalu yang ketiga ada pompa fan injeksi yang biasa disebut fan injection pump. Umumnya digunakan dalam mesin diesel untuk mengatur aliran bahan bakar ke ruang bakar. Mereka memiliki bilah yang digerakkan oleh force eccentric. Lalu pada pompa fan mempunyai baling-baling yang dapat menangani temperatur cairan dari minus 30 derajat Celcius atau 25 derajat Fahrenheit sampai 260 derajat Celcius atau 500 derajat Fahrenheit. Dan perbedaan tekanan untuk 15 bar atau 200 PSI lebih tinggi untuk pompa hidrolik fan. Pada sistem jenis fan pumps menawarkan keuntungan yang unik, seperti
Fan pumps eksternal dapat menangani padatan yang besar. Di sisi lain ada pompa baling-baling yang fleksibel, hanya dapat menangani padatan kecil tapi menciptakan vakum yang baik. Ada juga sliding fan pumps, yaitu pompa baling-baling geser, hanya dapat beroperasi untuk jangka waktu yang singkat dan menangani sejumlah kecil. Dari beberapa tipe itu ada beberapa yang baik, ada yang beberapa buruk tergantung permintaan. Pompa fan paling sederhana terdiri dari rotor melingkar berputar dalam rongga melingkar yang lebih besar. Pusat itu dari dua lingkaran disajikan, menyebabkan eksentrisitas baling-baling yang diizinkan untuk meluncur masuk dan keluar dari rotor dan segel pada semua tepi. Menciptakan ruang baling-baling yang melakukan pekerjaan pemompaan di sisi asupan pompa, ruang fan meningkatkan volume. Ini meningkatkan ruang volume yang fan diisi dengan cairan dipaksa oleh tekanan inlet. Tekanan inlet sebenarnya adalah tekanan dari sistem yang dipompa, sering hanya atmosfer. Di sisi debit dari pompa, ruang fan menurun dalam volume memaksa cairan keluar dari pompa. Aksi baling-baling ini mengusir volume yang sama cairan dengan setiap rotasi. Pompa fan juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Pada pompa ini, yaitu yang pertama ada kelebihan. Kelebihan dari yang pertama ini ada efisiensi tinggi dalam berbagai kesempatan. Yang kedua dapat menangani fluida dengan viskositas rendah hingga sedang. Lalu ada operasi yang arus dan kebisingan rendah. Dan yang keempat ada desain kompak dan ringan. Di situ juga ada kekurangan dari pompa fan, yaitu yang pertama kurang efektifnya fluida dengan viskositas tinggi. Yang kedua rentan terdapat kausan fans, memerlukan perawatan rutin. Dan yang ketiga tidak cocok untuk aplikasi dengan tekanan sangat tinggi. Lalu perawatan yang dapat kita lakukan pada rotary vacuum pump itu sangat penting untuk memastikan kinerja dan umur pakai yang opsional. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan rotary vacuum pump. Yang pertama ada pergantian oli. Rotary vacuum pump ini membutuhkan oli sebagai pelumas pada rotor dan blades. Oleh karena itu, perlu dilakukan penggantian oli secara teratur dengan rekomendasi dari produsen. Oli yang kotor dan sudah tercemar dapat menyebabkan kerusakan pada rotary vacuum pump. Lalu ada pembersih blades. Blades itu pada rotary vacuum pump dapat tertutup oleh partikel atau kotoran yang mengakibatkan pengurangan kinerja pada pompa. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pembersihan pada blades secara berkala. Yang ketiga, ada penggantian saringan. Saringan pada rotary vacuum pump berfungsi untuk menyaring partikel yang masuk ke dalam pompa. Saringan ini yang kotor atau sudah tercemar dapat menyebabkan pengurangan kinerja pada pompa. Oleh karena itu, perlu dilakukannya penggantian saringan secara teratur sesuai dengan rekomendasi dari produsen. Yang keempat, ada pemeriksaan kondisi mechanical seal. Mechanical seal pada rotary vacuum pump berfungsi untuk mencegah kebocoran oli atau gas. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pemeriksaan kondisi mechanical seal secara berkala dan melakukan penggantian jika ditemukan kerusakan. Pompa fan secara umum digunakan dalam berbagai aplikasi industri seperti dan sistem hidrolik. Dalam fan digunakan dalam aplikasi membutuhkan transfer fluida yang akurat, tekanan yang stabil, dan kinerja yang handal. Beberapa contoh aplikasi umum dari pompa fan meliputi yang pertama ada industri manufaktur nih, yang perlu digunakan dalam mesin-mesin industri seperti mesin pemotong, mesin cetak, dan mesin pemukus atau lain-lainnya untuk mentransfer fluida dan menggerakkan komponen peralatan. Yang kedua ada alat berat. Pompa fan juga digunakan dalam sistem hidrolik alat berat seperti ekskavator, loader, dan bulldozer untuk memberikan daya kontrol yang diperlukan dalam operasi. Yang ketiga ada pembangkit listrik. Nah, ini biasanya dalam anak-anak elektrik. Pompa fan digunakan dalam pembangkit listrik untuk menggerakkan komponen seperti turbin, mesin kontrol yang memerlukan tekanan tinggi dan kinerja yang stabil. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.